Dapat berapa kilo ini, Pak? Paling ya 10 kilo ya lebih. Oh, 10 kilo Awalan lebih. ya. Lebarnya 1 meter. Oh, ini pakai lebar 1 meter dengan ketinggian Tinggal paling ora 25 cm. Dasarnya pupuk kandang. nggih, Terus ya pakai NPK. NPK kapur lah intinya. Untuk kapasitas lahan ini sendiri Ini berapa ribu? kurang lebih 3.500-an. Jadi beliau sebelum tanam menggunakan bisa dibilang siputok ya, Pak ya? Iya. Siputok atau furadan Iya. buat pencegahan hama. Kurang lebih ya mulai tanam itu sampai 15 hari baru itu. Baru dikocor. Iya, baru dipupuk. Kalau udah mulai mengembang berarti kan dikasih lebih lagi. Oh, dengan pupuk yang sama. Enggak, ditambahin lagi. Pupuknya ganti lagi. Kalau pembungaan itu mainnya dikocor. Oh, tetap dikocor terus. Kocor. Dengan pupuk yang sama. Sama. Untuk pengocoran berikutnya dengan interval 5 hari, beliau tetap menggunakan NPK. Awal tanam itu ya susahnya ya di sini kan kurangnya air. Ya yang jelas itu bunganya pasti di bawah rontok. Untuk penanganannya sendiri itu menggunakan apa ini? Kok bisa sekarang bisa sebagus ini? Perangsang buahnya kudu cepet. Oh, jadi Masuk, penambahan ya. perangsang buah Iya. ini. Kalau telat itu susah udah. Kalau Nerotavi itu lombok cabenya itu panjang. Nggih. Untuk ketahanan layu dan busuk batang untuk saat ini di wilayah ini Masih aman. masih aman atau terbilang sangat bagus. Kebetulan cuman jenengan nggih yang nanam Nggih. untuk saat ini. Saat ini aku yang cuma nanam. Masalahnya kalau masih di sini kalau tahan layunya aman pasti berkembang. Semoga bisa berlanjut teman-teman yang suka menanam cabai Oke. berganti ke Nerotavi. Oke. Insya Allah itu busuknya Minim. minim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anang Simawan pada channel Halbanero Official. Di video kali ini kita akan belajar budidaya tanaman cabai keriting merah, tepatnya di Banjarnegara. Dengan hasil yang sedemikian rupa, sebagus ini pasti ada perjuangan tertentu. Nah, kami akan perkenalkan petaninya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana prosesnya bisa sebagus ini. Langsung saja, di samping saya ada petaninya. Monggo Mas, diperkenalkan nama, alamat. Nama saya Sukarso, Desa Kaliajir, Kaliajir, Desa Kaliajir, Kecamatan Purwonegoro, Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Ya. Oke. Beliau bernama Pak Sukarso dari Purwonegoro, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan bertanam keriting merah dengan varietas Nerotavi. Nanti kita akan bercerita nih Pak. Saya akan tanya-tanya yang simpel. Untuk usia Nerotavi ini sendiri sekarang udah keberapa hari ini? Kurang lebih 80 hari. 80 hari. Kurang. Udah masuk petikan ini. Udah mulai Petik keberapa? awal-awal mulai petik. Oh, udah baru awal ini. Dapat berapa kilo ini, Pak? Paling ya 10 kilo ya lebih. Oh, 10 kilo lebih. Awalan ya. Oke, nah untuk tahap pertama ini Pak, pertanyaan pertama di media tanam. Media tanam ini sendiri memakai ukuran lebar berapa senti dengan ketinggian berapa senti untuk bedengan. Dengan paling enggak itu lebarnya 1 meter. Oh, ini pakai lebar 1 meter dengan ketinggian Tinggal paling ora 25 cm 25 cm ke atas ya? ya atas. Oke, nah dengan memakai pupuk dasar apa ini Pak, boleh dijelaskan? Yang jelas pakai pupuk kandang, Nggih, dasarnya pupuk kandang. nggih, Terus ya pakai NPK NPK kapur lah intinya. Pokoknya NPK peralat, iya. dan kapur. Untuk kapur. NPK-nya pakai apa nih? Ponska Plus. Poska plus. Oke, dengan dosis atau dengan sebanyak berapa kilo? Tergantung pohonnya berapa. Oh, jadi masing-masing per pohon nih. Untuk kapasitas lahan ini sendiri berapa ribu? Kurang lebih 3.500-an.
Oh, 3.500 pohon. Untuk pembentukan bedengan ini langsung dicangkul apa menggunakan bajak? Cangkul. Oh, ini cangkul manual. Manual. Oke, dengan ukuran 1 meter. 1 meter. Ketika lahan itu udah jadi, terus ditutup mulsa, antara penanaman didayung dulu atau dilerem itu istilahnya. Dilerem dulu. Berapa lama itu, Pak? Kurang lebih ya 1 bulan lebih. Oh, didayung selama 1 bulan lebih. Biar tanahnya itu benar-benar netral dan stabil ya, Pak ya. Iya. Itu bisa dibilang adaptasi. Setelah pendayungan selama 1 bulan baru ditaju. Istilahnya diponjo itu. Iya. Baru ditanam. Baru ditanam. Nah, saat penanaman antara bibit ditaruh di lubang itu ada pupuk khusus enggak atau langsung? Langsung. Paling enggak ya penyegah hama. Oh, Di bawah kan ada, biasanya kan ada hama di sini. nggih. Itu ada obatnya. Oh, boleh dijelaskan Pak obatnya itu Pak? Obatnya sejenis Vertera apa-apalah intinya. Buat Buat penyegahan akar-akar biar enggak dimakan. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Uret. urat. Ya. Oke, jadi beliau sebelum tanam menggunakan bisa dibilang siputok ya Pak ya? Iya. Siputok atau furadan Iya. buat pencegahan hama. Media udah beres, terus penanaman udah dilakukan. Ini masuk ke tahap perawatan. Nah, untuk pengocoran sendiri Pak, ini di usia berapa? Terus pupuknya apa? Dengan dosis berapa? Kalau pengocoran itu kurang lebih ya mulai tanam itu sampai 15 hari baru itu. Baru dikocor? Iya, baru dipupuk. Supaya oyot-oyot itu, akar-akar itu bisa berjalan dulu baru dikasih pupuk. Oh, pupuknya apa ini Pak kalau boleh tahu? Pupuknya kalau aku ya pakai ya biasa sih, pakai ya Posca Plus. Jadi di awal beliau untuk pengocoran dilakukan ketika udah usia 15 hari setelah tanam ya Mas ya? 15 hari. Dengan penggunaan kocor Ponska ini? Ponska atau Ultradap? Ultradap ya masuk. Oh masuk juga. Jadi menggunakan Ponska ditambah dengan Ultradap atau bisa dibilang fosfat. Nah, setelah pengocoran pertama, untuk pengocoran berikutnya ini Pak, masihkah menggunakan pupuk yang sama? Apa dirubah lagi? Dirubah. Di usia berapa itu untuk pengocoran keduanya? Keduanya ya itu ya tergantung pohonnya. Kalau udah mulai mengembang berarti kan dikasih lebih lagi. Oh, dengan pupuk yang sama? Enggak, ditambahin lagi pupuknya, ganti lagi. Dengan apa ini Pak, bisa dijelaskan? Jenis grower apa-apa itu, kayak gitu kan. Oh, NPK. NPK lagi, tapi kan ganti lagi ya, jangan sama. Nah, untuk pengocoran sendiri ini intervalnya berapa hari toh? Apa kelihatan tanamannya minta air baru dikasih? Enggak, itu kan ada waktunya. Karena ada 15 hari. Nggih. Paling ora kan keduanya udah sing jelas pohon cabenya udah berjalan dengan sesuai karakternya kan, udah mulai ngembang kan. 5 hari sampai 10 hari itu baru dimasuk lagi. Iya. Jadi dari 15 hari setelah tanam itu baru kocor pertama, terus pengocoran lagi interval di 5 hari. Iya. 5 hari dengan penambahan dosis NPK dan pupuk. Iya. Dengan ditambah dengan grower ya Mas ya. Iya. Nah, dengan begitu kan udah masuk ke fase generatif atau pembungaan. Iya. Nah, untuk pembungaan ini sendiri masihkah menggunakan pupuk yang sama dengan cara dikocor apa ditabur? Aku kadang kalau pembungaan itu mainnya dikocor. Oh, tetap dikocor terus? Kocor. Dengan pupuk yang sama? Sama. Oh, jadi emang fokus ke grower terus dari pertama? Iya. Oke. NPK. Sampai ke panen? Iya. Oh. Pokoknya ikut terus itu grower. Apa NPK ikut. Oke, jadi untuk pengocoran berikutnya dengan interval 5 hari, beliau tetap menggunakan NPK. Bahkan sampai saat ini. Masih. Pertanyaan berikutnya ini untuk penyepraian, perawatan. Nah, untuk penyepraian di fase vegetatif atau pertumbuhan ini menggunakan pupuk apa, insektisida apa, dengan nutrisi apa, bisa dijelaskan? Insektisida memakai Abasel. Oh, pakai Abasel ditambah dengan. Kalau masalah Tetacron padanya masuk. Oh, nggih. Itu kan nunggu penyegahan lalat buah kalau buah. Nggih. Oh, penyepraian di masa vegetatif beliau hanya ngimbangi atau menyesuaikan
dengan pemakaian Abasel atau bahan aktif Abamectin ditambah dengan pupuk daun yang sudah beliau sebutkan, dan hasilnya alhamdulillah cukup baik karena emang di wilayah sini sentral ya Pak ya. Ya. Sentral tanaman cabai merah keriting. Nah, untuk penyepraian di fase generatif ini dengan pupuk yang sama, insektisida yang sama, apa dirubah? Kalau itu ya masih Tetap menggunakan Abamectin. Untuk nutrisi sendiri nutrisi kadang lah bisa robah-robah tergantung posisi pohonnya. kan ini udah berbunga. Iya. Nah, itu menggunakan apa ini? Kalau aku sekarang pakai itu, kalau di atas kalau pembungaan buat buah itu poster. Oh, booster. Selanjutnya ini penyepraian di fase generatif atau pembungaan. Apakah masih dengan pupuk yang sama atau dirubah? Masih yang sama. Oh, cuman ada penambahan. Ada penambahannya lagi. Boleh disebut, Pak? Kalau yang atas Nggih, itu pakai kulakron apa itu. Kurakron, obat lalat buah itu. Obat lalat buah itu pencegahan lalat buah. Kalau obat ulatnya sih masih ya pemakaiannya masih di bawah yang standar lah. Oh, pakai apa itu, Pak? Merek nggak apa? Mereknya Nggih, pakai yang masih rendah ya Emasel. Emasel. Oke. Jadi untuk perawatan penyepraian beliau ini tidak begitu dipentingkan, malah beliau mementingkan yang di bawah, pupuk bawah. Dirasa nutrisi ini udah cukup, yang di bawah, yang di atas menyesuaikan ya Mas ya. Iya, Malah iya. fokus ke insektisida Ke atas. seperti Kurakron untuk lalat buah, terus Abamectin untuk trip, begitu. Iya. Dan juga Emasel untuk hama ulat ya Pak ya. Iya, amam itu, Nah. yang di atas. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, kendala di awal atau masa vegetatif bisa disebutkan nih? Mulai tanam. Ya, pas awal tanam itu Pak. Awal tanam itu ya susahnya ya di sini kan kurangnya air. Oh, pada waktu itu masih musim kemarau. Masih ya. Nggih. Nah, adakah efek yang ditimbulkan ketika kekurangan air atau pas di sini musim kemarau? Ya yang jelas itu bunganya pasti di bawah rontok. Oh, ketika udah masuk fase generatif, sedangkan waktu itu musimnya udah untuk wilayah sini masih kemarau ya Mas Masih ya? kemarau. Yang mengakibatkan buah rontok atau Iya. gagal buah. Untuk penanganannya sendiri itu menggunakan apa ini? Kok bisa sekarang bisa sebagus ini? Perangsang buahnya kudu cepet Oh, jadi masuk. penambahan Ya. perangsang buah Iya. ini. Kalau telat itu susah udah. Oke. Kalau tingginya udah mencapai tinggi ya udah Nah. rontoknya udah. Sedikit penjelasan, pada waktu itu kan tanaman ini ketika mulai berbunga masih masuk di musim kemarau. Masih kemarau. Nah, untuk Banjarnegara sendiri daerah berdekatan dengan Kebumen ya ini. Di dekat. Nah, itu intensitas sinar mataharinya sangat terik banget atau bisa dibilang kemarau ekstrim yang mana mengakibatkan pembungaan gagal atau gagal buah. Ya. Nah, dengan pengamatan beliau yang bisa dibilang begitu cemerlang, akhirnya menggunakan perangsang dan penguat buah sehingga bisa selebat ini. Oke, mohon maaf teman-teman untuk tempat wawancara ini pindah tempat karena cuaca yang tidak memungkinkan. Yang 10 menit sebelum wawancara ini tadinya panas banget di sini, terik, dan tiba-tiba langsung mendung, hujan. Nah, gambaran cuaca di Purwakarta, Purwanegara, Banjarnegara sendiri ya seperti ini, ekstrim. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, kembali ke pembicaraan tanaman. Nerotafi. Nah, untuk Nerotafi ini kan di wilayah Purwanegara bisa dibilang produk baru. Iya, produk baru ini keluar ini. Baru ini ya Pak ya. Nah, untuk keunggulan daripada Nerotafi ini sendiri bisa dijelaskan? Kalau Nerotafi itu lombok cabenya itu panjang. Nggih. Nggak terlalu ikel. Enggak. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya ya Pak,
di musim penghujan yang ekstrim sekarang ini dibanding dengan benih yang lain. Kalau cabai ini ya layuan itu lumayan bandel, Lumayan tahan ya. lumayan tahan. Jadi beberapa pendapat tentang Nerotavi di Purwanegara, Banjarnegara, menurut beliau ini cabenya tidak terlalu ikal dan diminati di pasaran ya Pak ya. Iya. Untuk ketahanan layu dan busuk batang untuk saat ini di wilayah ini masih aman atau terbilang sangat bagus di musim yang se-ekstrim ini. Dikarenakan Nerotavi ini sendiri bisa dibilang produk baru masuk di sini, kebetulan cuman jenengan nggih yang nanam Nggih. untuk saat ini. Saat ini aku yang cuma nanam. Nah, angen-angen atau apa ya? Angen-angen panjenengan lah, angen-angen panjenengan ke depannya. Nerotavi ini sendiri di daerah sini bisa berkembangkah atau malah menurun? Kedepannya ya bisa kayaknya bisa berkembang. Masalahnya kalau masih di sini kalau tahan layunya aman pasti berkembang. Oh, nggih. Untuk sementara ini emang Nerotavi sejauh ini yang tahan terhadap layu dan busuk batang ya ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Pesan atau kesan Anda menanam Nerotavi. Pesan atau kesannya itu selama menanam Nerotavi ini sendiri. Kalau aku pribadi sih gimana ya? Puas kah? Kalau sekarang ini ya masih kurang sedikit lagi lah, kurang. Oke. Dari segi apa ini Pak tahu? Kalau sekarang dari segi buahnya dulu yang belum. Dulu buahnya karena banyak yang rontok. Ya. Oke. Belum saya tutup wawancara pada kali ini, ada hal yang saya mau pertanyakan atau bisa dibilang ini pertanyaan yang penutup lah, pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir ini. Pesan dan kesan untuk teman-teman petani khususnya di daerah Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Ya, semoga bisa berlanjut teman-teman yang suka menanam cabai. Oke. Berganti ke Nerotavi. Oke. Insya Allah itu busuknya Minim. ya. Bisa jadi terobosan baru ini Iya. di wilayah yang baru. Oke. Dikarenakan cuaca pada hari ini kurang mendukung, banyak terdapat petir lah. Ada petir karena kita berada di tengah-tengah lahan. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu video saya akhiri. Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dulu, tekan komen dan like. Apabila dari teman-teman pengen konsultasi mengenai tanaman khususnya produk dari Halbanero, bisa hubungi nomor di bawah ini atau di deskripsi. Sekian video ini, kami ucapkan banyak terima kasih pada beliau karena sudah menyempatkan waktunya untuk bertukar ilmu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.